Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cik Anissa. Saya berasal dari Dayah Syamsul Fatah. Saya berumur 15 tahun. Motivasi saya hanya untuk menjadi da'iyah yang insya Allah akan menyebarkan syariat Islam di seluruh pelosok-pelosok dunia dan ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana dan para pendengar yang semangatnya luar biasa. Tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah akan saya patahkan beribu-ribu kata dengan tema dua kunci kesuksesan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap insan tentunya mendambakan kehidupan yang bahagia. Setiap orang ingin pula berhasil dalam menggapai keinginannya. Bahkan tak seorang pun dari mukmin yang tidak menginginkan kebahagiaan dunia akhirat. Namun hidup di tengah hiruk-pikuknya zaman terkadang membuat kita terasa lelah dan tak jarang timbul kata menyerah. Tapi inilah yang dinamakan hidup. Kenyataan yang datang tak bisa dihindari. Apapun yang terjadi merupakan amal ibadah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk menuju kesuksesan tentu perlu adanya ujian ataupun rintangan yang mesti kita lewati. Nah, saudara-saudaraku sekalian, lantas apa yang menjadi kunci kesuksesan tersebut? Yang menjadi kunci kesuksesan dan bahagianya hidup seseorang hanya terletak pada dua hal, yaitu syukur dan sabar. Syukur artinya selalu berterima kasih atas apa yang ada, seberapapun kecilnya. Bahkan selain dikategorikan beriman, dia juga akan menjadi orang yang sukses dan bahagia di masa depan. Sedangkan dengan bersabar, dia selalu menerima penderitaan yang datang dari Allah. Entah itu kehilangan harta, sakit, kehilangan orang yang dia cintai, dan lain sebagainya. Karena seberat apapun penderitaan yang dia tanggung, jika diterima dengan lapang dada dan penuh harap kepada Allah semata, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Ia tak perlu bersedih hati atas semua ujian yang sedang bertamu, sebab itu Allah sedang menunjukkan rasa cintanya kepada hamba. Sabar ketika diuji dan syukur ketika diberi adalah dua hal yang sangat tinggi harganya. Karena mayoritas yang kita dapatkan, orang-orang akan lupa kepada sang pemberi ketika hatinya girang dan akan mengeluh ketika hatinya tidak tenang. Hadirin, hikmah dari bersyukur kita tidak akan merasa sombong. Hadirin, hikmah dari bersyukur kita tidak akan merasa sombong atas semua ujian yang diberikan oleh Allah. Karena segala kesuksesan hanya Allah yang mengatur.
Sedangkan dengan sabar dapat dicerminkan dengan tidak menyalahkan orang lain, apalagi sampai menunding Allah dan takdirnya. Na'udzubillahi min zalik. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi'abdihi khaira ajalla lahu uqbatan fid dunya." Jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Wa iza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka amhu bizambih hatta yu'afa bihi yaumal qiyamah. Sebaliknya, jika Allah mengkehendaki kejelekan kepada hambanya, maka Allah akan menahan dosanya hingga dia menyadari di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Dari pidato singkat ini dapat kita petik intisarinya. Antara lain, menjalani hidup adalah untuk menghadapi ujian yang datang dari Allah. Sedangkan kuncinya hanya dengan bersyukur dan bersabar. Dengan bersyukur, kita tidak hanya dinamakan beriman, melainkan kita akan menjadi orang yang sukses dan bahagia di masa depan. Sedangkan dengan bersabar, bukan berarti kita terus berlarut dalam penderitaan, melainkan kita percaya Allah sedang mengatur hikmah dari buah kesabaran yang kita impikan. Cukup sekian pidato dari saya, pidato yang usai begitu cepat. Sama halnya dengan si Dia yang kisahnya singkat namun kenangannya begitu melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.